Zalika khairul lakum wa athharu fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Fa in Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil, anggota Senat Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Bangil, pimpinan rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi beserta jajarannya, para sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan, kemudian para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, Bapak, Ibu, orang tua, wali, serta keluarga para wisudawan, wisudawati yang turut hadir, dan para wisudawan atau wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa keimanan, kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan, sehingga pada hari ini Sabtu 16 November 2024 Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan dapat menyelenggarakan wisuda sarjana yang ke-22. Dengan adanya wisuda ini berarti Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan kembali mempersembahkan sarjana komputer, sarjana manajemen, dan sarjana akuntansi kepada masyarakat dengan harapan turut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua, mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Swakarya atau kita sebut Yadika Bangil. Yadika Bangil berdiri sejak tahun 1987 yang awalnya bergerak di bidang pendidikan non-formal. Hingga saat ini kami memiliki sejumlah jenjang pendidikan formal mulai TK, SMP, SMA, SMK hingga tingkat perguruan tinggi. Kami juga memohon dan doa restu karena insya Allah tahun depan kita akan membuka sekolah dasar Yadika sehingga lengkap sudah jenjang pendidikan yang kami hadirkan untuk memajukan pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan. Para wisudawan yang saya banggakan, sesudah menyelesaikan studi di ITB Yadika Pasuruan, tentunya perjalanan saudara akan memasuki fase yang baru di lingkungan kerja dan di masyarakat. Status yang saudara emban sudah berbeda. Pada saat menjalani studi di sini, status saudara adalah seorang mahasiswa. Sedangkan setelah saudara nanti di wisuda, status saudara akan berubah menjadi seorang sarjana. Dengan status mahasiswa, peranan saudara adalah menimba ilmu, meraih penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi akademik. Saudara mendapatkan privilege itu semua di kampus ITB Yadika Pasuruan agar dapat menjalankan dan peran mahasiswa sebaik-baiknya. Kami selaku badan penyelenggara, dosen, dan segenap civitas akademika telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi saudara sebagai mahasiswa. Ketika saudara sudah bukan lagi seorang mahasiswa, statusnya berubah. Privilege tersebut sudah tidak ada lagi.
Ketika status saudara beralih menjadi sarjana, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dengan ilmu dan kompetensi yang telah diraih mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kami segenap Badan Penyelenggara dan Keluarga Besar ITB Yadika Pasuruan mengharapkan saudara mampu hadir sebagai sarjana yang mempunyai kontribusi yang nyata pada lingkungan saudara semua. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 22 tahun perjalanan ITB Yadika Pasuruan yang modal utamanya adalah komitmen dan keyakinan pentingnya mengembangkan pendidikan, sehingga kami telah mencapai hasil yang luar biasa dengan mahasiswa tahun ini sebanyak 800 mahasiswa. Lulusan juga sudah mencapai 3.000 orang lebih yang tersebar di berbagai wilayah dengan profesi masing-masing. Kami juga mempunyai komplek atau mungkin komplek kampus sebesar 8,5 hektar, staf pengajar berkualitas dengan lulusan S2 dan S3 di dalam maupun di luar negeri. Kami juga mempunyai 5 program studi, yaitu Sistem dan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, dan Hukum Bisnis. Tentu hal ini tidak lepas adanya dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, institusi mitra kerjasama, institusi bisnis dan sosial pengguna lulusan, dan tentu saja lingkungan masyarakat di mana kampus berada. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, akhirul kalam keluarga besar Yayasan Pendidikan Swakarya Bangil mengucapkan terima kasih kepada segenap aktivitas akademika ITB Yadika Pasuruan, pimpinan institut, dosen, dan karyawan Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan atas keberhasilannya mengantarkan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya hingga wisuda saat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah, mitra kerja, pengguna lulusan, dan masyarakat sekitar atas peran sertanya mendukung proses pendidikan di ITB Yadika Pasuruan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja sepenuh hati dan membimbing mahasiswa dengan pahala yang lebih baik. Selamat atas wisuda saudara sekalian dari ITB Yadika Pasuruan. Semoga dapat kembali ke masyarakat dengan karya nyata dan jati diri sarjana yang berakhlak mulia. Selamat juga kami sampaikan kepada para orang tua yang saat ini tengah berbahagia, yang berhasil mengantarkan putra-putrinya di wisuda pada hari ini. Semoga mereka menjadi anak yang berbakti dan menjadi kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Yadika, Bapak Haji Abdul Rozak, SH, SPN. Yang saya hormati Ketua Yayasan ITB Yadika Pasuruan, Bapak Dr. Andes Ahmad Tobroni. Yang saya hormati Senat ITB Yadika Pasuruan, Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Saifi, MSI. Yang saya hormati Bapak Insinyur Abdul Rasyid, MT. Yang saya hormati para rektor, para dekan, para kaprodi ITB Yadika Pasuruan. Yang saya hormati Sivitas Akademika ITB Yadika Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pasuruan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Rektor atau Ibu Rektor dari universitas yang ada di Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua Kadin Kabupaten Pasuruan.
Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan para hadirin, wisudawan, wisudawati, dan para wali. Saya kira Bapak Ibu 4 tahun yang lalu memasukkan putra-putrinya di ITB Yadika Pasuruan dengan nama masih bukan ITB ya, masih STI atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil atau STIMIK, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer. Namun tepatnya pada tanggal 13 Juni 2022 kita melakukan merger dan nama STIMIK dan STI Yadika Bangil berubah menjadi Institut Teknologi dan Bisnis atau ITB Yadika Pasuruan, di mana dari STIMIK itu muncul 2 prodi, yaitu prodi Sistem dan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi. Selanjutnya STI menjadi Fakultas Hukum dan Bisnis dengan 3 prodi, yaitu prodi Manajemen, prodi Akuntansi, dan prodi Hukum Bisnis, di mana Hukum Bisnis ini memiliki gelar sarjana hukum. Meskipun kita berubah menjadi ITB Yadika Pasuruan, kita memiliki beberapa prestasi. Di antaranya kita memenangkan award Radar Bromo Award di tahun 2021 dan kita juga menerima Radar Bromo Award di tahun 2024. Jadi ada prestasi bagi Yadika Pasuruan. Di samping prestasi kita dapat di tingkat institusi, kita memiliki komitmen yang tinggi terhadap sumber daya manusia. Dosen-dosen di ITB Yadika Pasuruan sudah ada yang lulus doktor atau S3. Di antaranya Dr. Aris Nusron, saya sendiri, saya lulusan S3 dari UB atau Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya Pak Dr. Agus Andi Subroto, dia juga S3 dari Universitas Brawijaya Malang. Sekarang yang lagi studi Bapak Fahmi Abdullah, dia juga sekarang lagi studi S3 di Universitas Brawijaya Malang. Terus ada lagi Ibu Eri Wahyu Puspitarini Eskom, beliau sekarang lagi menempuh S3 di University Technical Malaysia Malacca. Terus ada lagi Ibu Harfani Danik Tias, beliau sekarang lagi studi S3 di Universitas Airlangga. Di samping 5 dosen tadi, sekarang pada tahun ini ada 5 dosen yang sudah melanjutkan jenjang S3. 3 dari prodi manajemen itu sekarang 2 dari prodi manajemen sedang melanjutkan studi S3 di Malang, dan 3 prodi akuntansi sedang melanjutkan studi S3 di Surabaya. Jadi insya Allah 3 atau 4 tahun lagi dosen di ITB Yadika 10 sudah memiliki gelar S3 atau doktor. Jadi itu komitmen SDM kita biar kita memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada terdapat beberapa program dari pemerintah yang sudah kita ikuti. Yang paling spesial adalah program MBKM. Jadi program ini dilakukan guna memberi kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus dengan persiapan karir di masa depan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa diantaranya program NSIB. Ini mahasiswa kita tahun lalu yang ikut NSIB. Mungkin beliau sekarang ada di sini. Silakan berdiri. Di
MSIB ini bukan hanya daftar langsung ikut, tidak, ada proses seleksi di situ. Dan saingan kita itu dari mahasiswa dari universitas seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah mahasiswa kita ada yang ikut dalam program MSIB. Selanjutnya ada program kewirausahaan kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang. Ini mahasiswa kita yang kerjasama dengan mahasiswa, artinya mahasiswa kita selama 1 semester tidak diperkenankan ikut kuliah di ITB Yadika Pasuruan, tapi mereka selama 1 semester wajib mengikuti program kewirausahaan dari Universitas Brawijaya Malang yang tentunya ditentori oleh dosen-dosen dari Universitas Brawijaya Malang. Ini yang dari Brawijaya Malang. Selanjutnya, ini juga ada program kampus mengajar. Sama program kampus mengajar pun juga gitu. Ini adalah program pemerintah dan kita daftar diseleksi, akhirnya kita dapat ikut program ini. Mungkin di sini ada mahasiswa yang ikut program kampus mengajar. Silakan berdiri. Di samping kita mengikuti program-program pemerintah untuk program MBKM, kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Ini perusahaan dari Iseki, perusahaan ini perusahaan Jepang atau perusahaan multinasional company. Jadi ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kita selama 1 semester. Mahasiswa kita bekerja atau magang di sana. Jadi magangnya bukan 1 bulan tapi 1 semester. Monggo mahasiswa yang sudah melakukan penempuh ini, monggo silakan berdiri. Ya. Jadi ini mahasiswa yang ikut program magang di perusahaan. Di samping program pemerintah MBKM kita aktif mengikutinya, mahasiswa kita juga memiliki banyak prestasi. Di antaranya prestasi akademik. Ada yang ikut lomba penulisan karya ilmiah dan dia sampai finalis. Ada yang kejuaraan bisnis plan World Intex East Java Bootcamp 2023 dan kita sebagai juara. Monggo mahasiswa yang selanjutnya kita juga mahasiswa kita mendapatkan prestasi kemarin yang terbaru tahun 2024. Mahasiswa kita juara 2 lomba tingkat nasional bisnis plan tahun 2024 dengan tema Green Business dan Ekonomi Sirkuler di Universitas Darmas Indonesia Padang. Jauh sekali. Dan kita juara 2. Alhamdulillah. Kita juga juara 3 di acara Be Entrepreneur from Festival Business UMKM 2024 atau BIBES yang diadakan di Universitas Negeri Jember. Ini di tahun 2024 yang terbaru. Alhamdulillah kita bisa dapat prestasi akademik. Di samping prestasi akademik, kita juga mendapatkan prestasi ini juga ya. Ini kemarin mahasiswa kita juga ikut seminar internasional. Itu sertifikatnya dari Bangkok, Thailand. Jadi alhamdulillah mahasiswa kita ikut seminar internasional. Silakan berdiri. Nah ini juga mahasiswa kita juga ikut seminar internasional yang diadakan di Semarang. Acara The International Conference of Education and Social Science Research tahun 2024 yang diadakan di Semarang. Silakan berdiri. Ini sampai mahasiswa nervousnya ikut acara ini sampai dia tegang. Sehingga saya bilang, kok tegang kamu ikut acara ini? Iya Pak, karena yang melihat ini seluruh dunia, katanya sih gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga ikut seminar internasional. Jadi artinya
suasana akademik kita memang kita bangun sebaik mungkin. Selanjutnya di samping prestasi akademik, kita juga mendapatkan prestasi non akademik. Di antaranya sebagai Duta Pemuda dan Budaya Jawa Timur di tahun 2023. Selanjutnya mahasiswa kita juga menjadi pelatih badminton di Al-Ettifaq Club di negara Arab Saudi. Jadi dia di samping sebagai mahasiswa, dia juga sebagai atlet badminton. Dan alhamdulillah setelah lulus langsung dikontrak sama Al-Ettifaq Club. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang mau umroh bisa hubungi mahasiswa kita itu sebagai tour guide. Di samping itu, mahasiswa kita juga juara 3 lomba video kreatif di platform TikTok. Monggo Mbak yang juara 3 di TikTok. Jadi itu prestasi akademik dan non akademik. Di samping prestasi akademik dan akademik, ada beberapa karya yang dihasilkan oleh mahasiswa kita. Di antaranya ini buku atau literasi tentang pendidikan berjudul Why Digital Marketing. Ada lagi What is Public Service. Dan ini adalah cerpen tentang KKN2. Ini adalah buku yang sudah memiliki HARKI dan ISBN. Selanjutnya ini ada buku juga karya mahasiswa sendiri juga, namanya Revolusi Industri 4.0 dan Loyalty Employee. Silakan mahasiswa yang menulis buku ini berdiri. Terima kasih atas karya-karyanya. Di samping itu, untuk menjaga aktivitas pendidikan baik, kita juga memberikan kerjasama dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang tingkatnya sebagai perusahaan internasional, atau mungkin dari Pengadilan Negeri Bangil, Polres Pasuruan. Bahkan kita juga kerjasama dengan Kadin Kabupaten Pasuruan, dengan Kadin Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah akhir bulan ini Bapak Dekan FHB dan Kaprodi Manajemen akan ke Malaysia untuk melaksanakan kegiatan MOU dengan beberapa universitas di Malaysia. Jadi itu beberapa kerjasama, dan ini fasilitas beasiswa yang ada di ITB Adhika Pasuruan. Ada mahasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa bagi putra dan putri guru dan TNI Polri. Jadi nanti kalau ada tetangga atau siapa yang mau kuliah di sini, monggo dimanfaatkan beasiswa yang ada di ITB Adhika Pasuruan. Dan untuk para mahasiswa ITB Adhika Pasuruan, saya mengucapkan selamat atas wisudanya hari ini, dan saya berharap para wisudawan untuk mengupgrade kompetensinya, karena teknologi ini terus berubah. Kalau kalian tidak merubah atau kalau kalian tidak mengupgrade kompetensi kalian, niscaya perubahan itu akan meninggalkan kalian. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Berrevisi skrip dahulu, berwisuda kemudian. Pergi memancing, mencari ikan, mendung terlihat menyelimuti awan. Lelah belajar kini tergantikan. Selamat wisuda kawan, jangan lupa traktiran. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan, dan terima kasih banyak kepada orang tua para wisudawan yang telah berkenan menitipkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di ITB Adhika Pasuruan. Dan semoga para wisudawan senantiasa diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk berkarir dan berprestasi di dunia kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk ke dunia usaha.
dengan sendirinya akan berubah. Kalau kepribadian, ya itu sudah terbentuk kita dari kecil, orang tua kita, bahkan dosen-dosen kita selalu membimbing kita, selalu mengarahkan terhadap kepribadian. Nah, kalau skill atau keahlian itu kita nanti akan didapatkan pada dunia usaha. Kalian akan diajari, di training oleh senior, oleh tim dari tempat usaha kalian berada nantinya. Nah, apa yang menjadi supaya tetap kita bisa diterima di suatu usaha dunia kerja? Ya, kejujuran itu sangat luar biasa. Kejujuran itu bisa menjadi modal. Ya. Yang kedua, integritas. Integritas dan kejujuran ini adalah satu kesatuan. Bagaimana kita untuk sukses. Kenapa harus jujur? Saya punya karyawan, ya. Saya punya karyawan, skill kan nomor 2 tadi ya. Kejujuran adalah yang pertama. Saya punya karyawan, dia itu agak bodoh. Saya dilapori oleh karyawan oleh HRD saya, bahkan manajer saya, itu orang tersebut itu sebetulnya tidak layak Pak untuk di bidang tersebut. Namun dia itu punya kelebihan yang luar biasa, kedisiplinan yang sangat tinggi. Dia itu tanpa disuruh, itu inisiatifnya sendiri. Dia masuk kerja itu harusnya jam 8. Dia setiap hari jam 7, setengah 8 dia sudah ada di pabrik saya. Pulangnya harus jam 4. Dia terkadang jam 6 itu masih WA saya memberikan laporan. Dan itu setiap hari. Nah, manakala manajernya itu mengajukan saya untuk mutasi atau demosi, itu saya tidak ACC. Saya pertahankan dengan solusi jobnya aja yang saya kurangi. Ya, itu menjadi gambaran kalian semua nanti apabila kalian sudah berusaha sudah bekerja di tempat kerja nanti, terutama di industri. Saya nanti kalau bicara gini bisa panjang. Kalau gitu saya langsung aja. Kalian pasti mayoritas nanti menginginkan untuk di industri. Saya yakin itu. Ya. Biasanya untuk lulusan yang berwirausaha itu relatif kecil. Nah, saya berikan tips untuk lolos saat wawancara. Saya dibekali oleh HRD saya saat saya minta evaluasi terhadap lulusan ITB ya 3 ini. Saya juga kami boleh nitip pesan untuk calon wisudawati tips-tips biar meskipun bukan di perusahaan kita, namun untuk di perusahaan lain bisa sukses. Ya, ini sampai saya diberi catatan. Ya, yang pertama, beri kesan pertama yang positif. Ya, contohnya datang lebih awal, penampilan sopan menarik, persiapkan kelengkapan berkas. Ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana penampilan sopan. Penampilan sopan tidak harus munduk-munduk, tidak. Ini mungkin di luar dugaan kalian semua. Manakala kalian
berjalan menuju tempat wawancara itu sudah dinilai. Dari cara jalan kalian itu sangat menentukan untuk proses selanjutnya. Ya. Biasanya kalau di perusahaan, terutama yang perusahaan Jepang, jalan kalian sudah dinilai. Ya. Apa salah contohnya? Misalkan kalian jalan cuman pelan-pelan ke anak fashion show, itu nggak masuk. Ya, itu nggak masuk. Itu menandakan kepribadian kita, kinerja kita. Kalau saya di perusahaan sampai bilang begini ke, misalkan saya menemukan karyawan saya yang jalannya cuma lenggut itu, saya sampai bilang ke manajernya atau kepalanya, saya bilang, saya panggil gini, saya tadi lihat karyawan sama HRD, saya juga saya panggil, saya lihat karyawan kok jalan aja, maaf ya kata sedikit, maaf sekali, nginjak tali aja nggak kenyat. Itu kerjanya bagaimana itu? Ya, itu apa? Itu kunci. Ya, kenapa saya sampaikan kepada semua, jalan itu juga mempengaruhi. Kalau datang sebelum itu sudah pasti. Begitu pula kalian kalau sudah bekerja, ya, biasanya harus datang setengah jam atau 15 menit sebelumnya. Karena apa? Untuk melakukan serah terima kepada shift sebelumnya dan berbicara terhadap kerja 8 jam ke depan. Yang sangat penting lagi, kalian apabila, contohnya yang saya contohkan tadi, karyawan 1 saya tadi, jangan terpengaruh apabila teman kalian itu mempengaruhi. Ngapain kamu datang jam lebih awal? Ngapain kamu pulang akhir? Rugi, pulang pokok. Kamu ngantok ya. Jadilah diri sendiri, jadilah diri kalian sendiri masing-masing. Jangan pernah menjadi diri orang lain. Kenapa? Yang menentukan masa depan kalian, yang menentukan kalian sukses apa enggak, hanya kalian sendiri. Kalau dosen, orang tua, pimpinan, teman, itu hanyalah perantara saja. Makanya nanti apabila sudah kerja, pengembangan diri itu sangat sekali dibutuhkan. Itu adalah nilai plus untuk evaluasi apabila ada jenjang promosi ke jabatan. Terus persiapkan kelengkapan berkas. Otomatis berkas itu contohnya yang sepele, identitas diri, pasti kalian kan harus bawa. Ya. Jangan sampai ditanya bakat yang waduh ketinggalan Pak. Pasti kalian akan ditolak. Nggak akan proses berikutnya. Masalahnya itu kan hal yang mendasar sekali. Yang kedua, lakukan riset tentang perusahaan. Apabila kalian ada panggilan di salah satu perusahaan, coba kalian lihat, tanya-tanya, apa sih, bagaimana sih perusahaan tersebut, ya, sehingga bisa mempelajari di internet. Itu pasti ada. Memahami proses yang dilamar. Biasanya kalau ada lowongan itu kan posisinya apa, itu kalian harus belajar kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, apa nanti pertanyaan-pertanyaan itu biar nyambung ya. Nah kalau nggak nyambung berarti kalian bicara nggak nyambung, apa dasar untuk menerima kalian? Makanya selama pendidikan kalian diajari, dibimbing oleh dosen-dosen yang berkualitas di ITB Yadika ini. Nah, nanti penerapannya hasilnya bagaimana?
kalian yang akan lihat diri kalian sendiri. Yang selanjutnya, keempat, itu memperkuat alasan melamar. Itu standar sekali HRD atau tim rekrutmen di salah satu perusahaan. Apabila kalian wawancara ditanyai, opo mas, opo mbak, kamu kok pengen melamar di perusahaan ini? Pernah ada? Jawabannya, kalau hal ini waktu itu ini. Pernah ada yang nitip lamaran. Pak, buat saya nitip anak saya untuk kerja di Bapak. Lulusannya apa? Dia sarjana. Kenapa Bapak di perusahaan saya? Ya Pak, daripada di rumah nganggur. Nah kalau jawabannya daripada di rumah nganggur, dia kan biasa jawab, Pak, daripada di pabrik saya nganggur, mendingan biar di rumah kok. Ojo diserano saya. Daripada nganggur, daripada nganggur kan di rumah. Jangan di pabrik saya nganggur. Ya betul, kira-kira nggak? Betul nggak kira-kira demikian? Kok jawabannya daripada di rumah nganggur, ya. Berarti kan di rumah, daripada di rumah nganggur, semua fasilitas semua kan sudah terpenuhi. Ngapain harus bekerja? Hal ini sebetulnya kan sepele, tapi kalau orang Jawa bilang, tapi jadi gawe. Tuh. Juga pernah ada, manakala ada titipan. Terkadang itu kita kalau ada titipan itu sebenarnya juga senang. Kenapa senang? Ada plus dan minusnya. Plusnya adalah ada jaminan kepada yang dititip. Jaminan maksudnya bukan jaminan yang lain, tapi jaminan terhadap anak itu sendiri. Namun terkadang anak itu sendiri yang sok, karena yang bawa itu orang penting, atau kalau zaman sekarang itu orang pusat, itu sakar PDW. Perusahaan bukan hal yang bodoh, perusahaan juga punya aturan dan peraturan. Tidak peduli itu yang bawa siapapun, ya. Dan ini di industri manapun, di perusahaan apapun, pasti akan dilakukan untuk eliminasi. Jadi kalian semua calon yang memasuki dunia usaha, terutama saya nitip juga pesan terhadap orang tua. Orang tua itu biasanya itu kan sangat cinta, sangat sayang terhadap anaknya. Namun terkadang salah jalan. Karena sayangnya saat sekolah dimarahin gurunya, lapor kepada orang tuanya, gurunya didatangi. Begitu pula di perusahaan. Biasanya orang kalau sudah jelas tiap mau kerja dikasih tahu. Ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar karena itu tidak akan bisa diampuni. Tidur, merokok, main HP di tempat kerja. Sudah disampaikan. Tapi dia padahal kalau istirahat tidur sudah ada tempat tidur. Dia tidur di tempat kerja. Setelah diproses, dia lapor orang tua. Orang tuanya lapor kepada Pak Kades. Emangnya itu kalau pabrik itu dilapor Kades itu takut lah. Ya, itu. Terus habis itu alasannya dia nangis-nangis, dia itu anak yatim, dia itu tulang punggung keluarga. Itu alasan-alasan klasik biasanya yang ada di perusahaan. Jadi saya minta pesan kepada orang tua atau wali. Nanti apabila putra putrinya masuk di dalam industri mengadu, ayo kita bimbing, kita kasih motivasi. Ya, kita motivasi, ya sabar nak, itu tujuannya adalah demi kamu juga.
demi masa depan kamu. Tidak mungkin pimpinan itu like and dislike. Oke, ya itu tips dari saya biar saya berharap kalian semua bisa memasuki di dunia usaha dengan cepatnya. Mungkin demikian karena waktunya nanti juga masih panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.